Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu yang cerah ini kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum beribadah, berikut kami sampaikan pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah umum yang semula diadakan jam 9 berubah menjadi jam 10. Ibadah Little Kings yang semula diadakan jam 10 berubah menjadi jam 11. Menara doa akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sore. Obrolan malam akan diadakan secara live jam 9 malam pada hari Rabu dan akan dipandu oleh Pastor Paulus dan Ibu Nelly. GMCC Talks akan dilaksanakan setiap Kamis jam 7.30 malam. Precious Woman Gathering akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk jadwal Cool Online, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut untuk mendapatkan informasi dan jadwal pelaksanaan masing-masing Cool. Demikian pengumuman GMCC sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul lagi, kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baik, selalu dahsyat dalam setiap kita. Dan kalau saat ini kita ada bersama-sama, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah itu keluar dari hati kita. Karena saya percaya di mana ada ucapan syukur, di mana ada kata-kata yang berserah dan berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan melawat setiap kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Dan kita mau sama-sama naikkan syukur kita sama Tuhan. Mari satukan hati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tak habis-habisnya kami bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya bahwa kami ada hingga saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan segala sesuatu yang kami boleh jalani, boleh alami hingga saat ini, kami percaya itu adalah dalam rancangan dan rencana-Mu. Karena itu ajar setiap kami Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan pagi ini, saat ini, kami siapkan hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, basuh setiap kami dengan darah kudus-Mu. Biar nama-Mu saja yang kami memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat segala kebaikan-Nya, segala kedahsyatannya. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, tiada berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Kebaikan demi kebaikan kami alami Tuhan. Sebab itu kami menaikkan syukur kami pada pagi siang ini. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kebaikan yang selalu ku
bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari sama-sama kita katakan, terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Katakan syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Sambil angkat tangan kita katakan syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Ini hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, semuanya. Haleluya. Mari kita renungkan kasih Tuhan, biar musik naikkan pujian ini. Haleluya. Betapa baik dan dahsyatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Segala sesuatu kami hadapi, kami jalani, kami alami, semua karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih setia Tuhan. Pagi ini kami mau katakan, kami naikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kedahsyatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
hambaku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari kita sembah Dia. Kehidupan yang kami miliki hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari tinggikan namanya. Sebab Yesus ajaib, sebab Yesus dahsyat. Terima kasih Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita katakan bersama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Hari ini mari sama-sama katakan dengan saya, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sekali lagi yang kuat katakan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat.
Yes. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan Dia. Sama-sama nyanyi yuk. Di hadapan tatamu yang kudus, kami bawa korban pujian. Untuk karyamu yang ajaib bagiku, hatiku memuji namamu. Sekali lagi katakan. Di hadapan tatamu yang kudus, kami bawa korban pujian. Untuk karyamu yang ajaib bagiku, hatiku memuji namamu. Segala puji bagimu, Yesus Allahku dan Rajaku. Kebaikan-Mu bagiku tiada terukur. Segala puji bagimu, Yesus Allahku dan Rajaku. Kebaikan-Mu bagiku tiada terukur sepanjang hidupku. Lebih lagi kita mau naikkan, katakan bersama. Hadapan tahta-Mu yang kudus, kami bawa korban pujian. Untuk karya-Mu yang ajaib bagiku, hatiku memuji namamu. Di hadapan tahta-Mu yang kudus, kami bawa korban pujian. Untuk karya-Mu yang ajaib bagiku, amin. Hatiku memuji namamu. Segala puji bagimu, Yesus Allahku dan Rajaku. Kebaikan-Mu bagiku tiada terukur. Segala puji bagimu, Yesus Allahku dan Rajaku. Kebaikan-Mu bagiku tiada terukur sepanjang hidupku. Thank you, Lord. Haleluya. Lebih lagi katakan bersama. Segala pujian bagimu, Yesus Allahku dan Rajaku. Kebaikan-Mu bagiku tiada terukur sepanjang hidupku. Tiada terukur sepanjang hidupku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Siap. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.
sama-sama naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, bahkan hingga saat ini Dia selalu ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Rumah Junior mengajak mitra misi untuk berpartisipasi dalam program One Bread, One Child, One Day, di mana apabila Anda membeli 1 roti ini, maka Anda sudah ikut ambil bagian dalam memperhatikan pemberian makanan bergizi untuk 1 anak selama 1 hari. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak di pedalaman setiap hari, sehingga mereka akan bertumbuh sehat dan kuat dan berguna di masa yang akan datang. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat 2 hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat.
Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua rasakan kangen untuk beribadah di tempat yang seharusnya di dalam gedung gereja. Tapi jangan lupa kita adalah gerejanya Tuhan. Kita semua adalah gedung-gedung gereja di dalam diri kita. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika hati kita terfokus kepada Tuhan, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Ingat khotbah saya di awal-awal ibadah GMCC online, kita adalah gereja Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, saudara bersama istri, bersama anak-anak saudara berkumpul, mulai bernyanyi, menyembah Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Tentunya saja saudara, kita tidak bisa merasakan perasaan-perasaan yang lebih dibanding beribadah di gereja yang seharusnya. Pasti ada perbedaan yang luar biasa. Banyak Bapak Ibu bertanya kepada saya, kapan mulai ibadah di Gajah Mada, di GMCC? Saudara, pertanyaan ini penting sekali dan saya akan menjawab supaya kita tidak bertanya-tanya kapan ibadah dimulai. Peraturan pemerintah
untuk gereja-gereja awal Juli 2020 harusnya sudah diadakan ibadah di gereja-gereja. Tetapi menurut persyaratan dan ketentuan PSBB, gereja kita khususnya yang di Gajah Mada Plaza tidak memungkinkan diadakan dengan jumlah yang banyak, antrian yang begitu padat, tidak memungkinkan kita bisa beribadah. Lalu andai kata kita bisa beribadah, setiap jarak harus dihitung 1 sampai 1,5 meter. Yang tadinya ibadah 5 kali akan berubah menjadi 10 sampai 15 kali beribadah. Tentunya kita tidak mempunyai tim pengerja, pemusik sebanyak itu untuk 15 kali kebaktian. Oleh karena itu saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita semua harus terlibat di dalam Kul-Kul online. Kul-Kul akan membuat saudara setidaknya punya arahan dan punya figur di dalam masa-masa pandemik ini. Oleh karena itu saudara, gembala-gembala Kul akan mengarahkan hidup kita. Setiap manusia akan terbentuk hidupnya menjadi lebih baik tergantung siapa yang mengarahkan, tergantung siapa yang menjadi figur. Oleh karena itu saudara, mari bergabung di Kul-Kul online. Saudara bertanya di bawah ini, ada Bapak Bobby dan Bapak Jamie. Saudara berkata nama saya, alamat saya, daerah kul saya, umur saya, status saya, single parents atau sudah berkeluarga, keluarga muda atau keluarga yang sudah sangat senior, sudah 20 tahun menikah. Saudara mau tidak mau, saudara harus masuk dalam Kul online. Di dalam Kul saudara bisa diarahkan, saudara bisa didoakan, saudara bisa didukung, saudara bisa dikasih pengertian, dikasih solusi. Setidaknya saudara tidak beribadah selama 3 bulan, setidaknya saudara dapat makanan-makanan rohani yang bergizi melalui Kul online. Saudara, di gereja kita juga begitu banyak beberapa program seperti GMCC Talk, kemudian Kul online, Precious Woman Gathering, dan obrolan malam saudara. Saudara bisa mengikuti, saudara bisa mendapatkan informasi di bawah ini saudara. Tolong add informasi kami @GBI GMCC atau Facebook GBI GMCC. Dari situ saudara akan mendapatkan informasi-informasi sepekan yang akan datang. Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak orang bertanya sama saya, apakah Yesus segera datang? Apakah anak Tuhan, orang-orang percaya akan menerima penganiayaan? Apakah antikris itu? Apakah saya diselamatkan atau tidak? Ya saudara, begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini dan seolah-olah berkata bahwa akhir zaman Yesus segera datang. Saya mau pastikan Yesus segera datang. Tapi jangan terfokus dengan Yesus segera datangnya, jangan terfokus dengan penganiayaannya, jangan terfokus dengan apakah saya diselamatkan atau tidak. Saudara, di Matius berkata bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus telah jelas. Kelaparan di mana-mana, kita melihat bangsa melawan bangsa, peperangan, gempa bumi, kejadian-kejadian aneh di alam ini akan bermunculan begitu saja. Menurut saya COVID-19 adalah peristiwa yang kecil. Akan ada peristiwa yang begitu besar, akan memusnahkan begitu banyak orang, bahkan jutaan orang binasa begitu saja oleh karena virus, oleh karena wabah, oleh karena peperangan, oleh karena bencana alam, oleh karena kelaparan dan lain-lain sebagainya. Penyesatan akan terjadi di mana-mana. Orang-orang dari berbagai negara akan berkata, saya juru selamat, datang dan ikuti saya, percaya saya, ini ada ajaran yang baru, ini ada doktrin yang baru. Saudara, waktu COVID terjadi, banyak orang bertanya lagi kepada saya. Banyak di dalam masa COVID ini orang bertanya sama saya, apakah Pastor Paulus takut mati? Saya mau ngomong secara jujur dan terus terang, saya takut mati saudara. Banyak pendeta-pendeta juga takut mati. Buktinya apa? Kita tidak berani keluar dari rumah, ibadah-ibadah ditutup, dan persyaratan dari pemerintah juga kita harus ikuti. Kemana-mana kita harus pakai masker, kemana-mana kita pakai disinfektan, kita keluar masuk, kita belanja, kita pakai sarung tangan. Itu adalah salah satu bentuk tanda ketakutan yang lahir dari diri kita. Saudara, begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut luar biasa. Kalau ditanya lagi, apakah Pastor Paulus takut mati karena COVID? Oh iya, tentu saja takut mati karena COVID. Bukan masalah COVID-nya.
kita akan mengalami kesedihan, kita akan meninggalkan anak kita akan meninggalkan istri kita. Belum lagi kita diisolasi selama 2 minggu, 3 minggu di dalam rumah sakit sendiri, tidak bisa dikunjungi, lalu meninggal, tidak ada acara pemakaman, acara penghormatan terakhir, tidak ada kata pesan-pesan terakhir terhadap keluarga kita. COVID itu membuat satu fenomena di mana orang percaya, di mana hamba Tuhan, di mana saudara dan saya memikirkan bahwa dunia ini bukan lagi penting akan keuangan. Fenomena ini membuat kita sadar betapa pentingnya arti sebuah kesehatan, betapa penting arti sebuah keluarga, betapa penting arti sebuah kehidupan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di jalan-jalan, khususnya di rumah saya sudah lama sekali melihat mobil-mobil mewah keluar dari jalanan, orang-orang berpakaian dengan baik, dengan rapi, pakai jas, pakai celana panjang, pakai kemeja, pakai dasi. Saya nggak melihat lagi mereka cuma pakai kaos, mereka pakai sandal jepit, mereka cuma jalan tutup pakai masker, tas-tas branded mereka, jam tangan yang branded mereka, semua disimpan. Artinya apa? Artinya itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Yang segala-galanya adalah hidup kita. Apakah kita mati diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apakah waktu rapture datang, Tuhan Yesus menjemput kita, kita diangkat? Saudara, banyak pertanyaan. Aduh, saya belum siap. Aduh, hidup saya masih berdosa. Hidup saya terlalu muda. Saudara, dengar baik-baik. Yang umur 10 tahun mati masih muda, 20 tahun juga masih muda, yang umur 30 tahun juga berkata masih muda, 40, bahkan yang umur udah 70 tahun juga nggak siap akan kematian. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di Amsal berkata bahwa hidup ini seperti uap air. Hari ini ada, besok udah menjadi uap. Seperti tanaman, hari ini bagus seperti bunga bakung, besok diinjak manusia tiba-tiba tidak ada. Hari ini kita memiliki banyak hal, besok rencana kita total kacau, berantakan. Oleh karena itu kita membutuhkan Yesus. Nah, saya mau berbicara tentang manusia batin. Takut itu, cemas itu, khawatir, gelisah, sedih, perasaan naik turun, up and down, itu adalah manusia batin. Normal, saudara, kalau kita menghadapi segala sesuatu yang menakutkan, diri kita khawatir, diri kita takut. Nah, manusia batin itu terdiri dari nafsu, arogansi, emosional. Kita bisa marah, kita bisa bulak-balik, jatuh bangun dalam dosa. Hidup kita pengen menyimpang, hidup kita pengen menikmati dosa. Itu manusia batin. Nah, di dalam diri kita ini ada dua hal, saudara, dalam diri kita. Ada manusia batin, ada manusia roh. Manusia batin pengennya berbuat dosa, pengennya menyimpang dari hadapan Tuhan, pengennya marah-marah, arogansi, emosional, maunya hal-hal yang duniawi. Tetapi manusia roh pengennya memuliakan Tuhan, merdeka, lepas dari ikatan apapun. Manusia roh ingin menyenangkan Tuhan, manusia roh ingin hidup dengan rohnya Tuhan. Dan manusia roh selalu bertentangan dengan manusia batin selalu bertentangan dengan manusia roh. Nah, mari kita buka di Galatia 5 ayat 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, kita baca tentang perikopnya hidup menurut daging dan roh. Ada dua hal, daging dan roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lihat tuh, roh selalu bertolak belakang dengan daging, daging selalu bertolak belakang dengan roh. Saudara, dua sisi yang berbeda yang selalu membuat kita merasa layak dan tidak layak, kudus dan tidak kudus, suci dan tidak suci. Makanya ketika Yesus mau jemput kita, ketika aniaya terjadi, ketika kematian terjadi, kita takut luar biasa. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam manusia daging. Saya terusin ayat 18, ayat seterusnya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, hal yang kudus, hal yang benar, hal yang menyenangkan Tuhan. Kita berontak. Akan tetapi ayat 18, jikalau kamu memberimu dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19 lebih nyata, perbuatan daging
manusia daging itu seperti apa, manusia batin. Perbuatan daging telah nyata, yaitu suka percabulan, suka kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya, hidup kita ada dua sisi. Satu daging, pengennya iri hati, balas, marah, ribut, cemar, cabul, zina, melakukan dosa. Tapi ada satu sisi, ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga Roh Tuhan masuk dalam diri kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, merasakan daging, merasakan manusia batin, merasakan betapa bergumulnya manusia, betapa sulitnya Yesus untuk bergumul dalam hidupnya, dalam dagingnya. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia tidak berdosa, bahkan dia mati di kayu salib, darahnya bercucuran untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, untuk melayakkan kita, untuk membenarkan kita. Sehingga akulah jalan kebenaran, di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran, tidak ada satu manusia pun bisa diselamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi nomor satu, percayalah ketika saudara menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu diselamatkan, dikuduskan, dilayakkan, disucikan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Tuh, kalau manusia roh pengennya punya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu, karena semuanya pengen memuliakan Tuhan, karena semuanya itu pengen menyenangkan Tuhan. Hidupnya benar, hidupnya kudus. 24 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita, saudara dan saya, hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rasul Paulus tahu bahwa manusia itu jatuh bangun dalam dosanya, jatuh bangun dalam pergumulan hidupnya. Bahkan saya mau kasih ilustrasi saudara. Kalau saya punya anak, misalkan anak saya umur 3 tahun, saya berkata sama dia, Junior atau Vera anak saya, kamu naik sepeda, sepeda sudah dibelikan, ayo kamu naik sepeda. Percayalah saudara, anakmu juga gak bakal bisa. Andai kata dia naik, dia pasti jatuh. Dia coba lagi, dia pasti jatuh. 100 kali dia coba, 100 kali dia jatuh. Karena apa? Karena dia belum memiliki standar seperti ayahnya. Ayahnya kakinya lebih panjang, ayahnya sudah dewasa, ayahnya punya karakter, ayahnya sudah punya insting bagaimana menstabilkan sepeda. Nah, anak kita dipaksa nggak bakal bisa hidup sesuai dengan standar ayahnya. Disuruh naik sepeda, nanti kalau kamu bisa naik sepeda umur 3 tahun. Disuruh naik sepeda, disuruh naik sepeda, nanti kalau kamu bisa, ayah akan berikan sesuatu mainan. Dikasih mainan, dikasih sesuatu yang bagus, tetap nggak bisa, kecuali roda 3 ya. Saya berkata lagi, ilustrasikan roda 2. Begitu juga Tuhan punya standar ketuhanan yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat kudus, sehingga manusia tidak bisa hidup kudus, tidak bisa menggunakan standarnya Tuhan. Makanya Tuhan mengirim Yesus Kristus. Dia menyelamatkan, membenarkan, dia menguduskan hidup kita. Karena Yesus tahu manusia batin selalu bertolak belakang dengan manusia roh. Manusia roh selalu menyenangkan Tuhan, manusia batin selalu menjauhkan dari Tuhan. Sampai Yesus datang, sampai kematian menjemput kita, percayalah saudara bahwa kita akan jatuh bangun, bergumul dalam hidup kita sama dosa kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup
sebagai manusia roh. Makin lama roh kita makin bertumbuh, roh kita makin besar, sehingga manusia batin kita, hidup kita tidak dikuasai dengan manusia batin yang penuh dengan dosa. Kita mengajarkan tentang pemulihan pondok Daud, yaitu pujian, penyembahan, dan doa. Banyaklah memuji Tuhan, banyaklah menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita mulai menyanyi, menyembah Tuhan, ada roh Allah yang menghidupkan rohmu. Ketika jiwa kita kering, ketika hidup kita mengalami masalah, apalagi sedang terjadi krisis ekonomi, kita lagi tawar hati, kita lagi kecewa, yuk bergabunglah dalam GMCC online seperti sekarang. Yuk bergabunglah dalam Kul-Kul online. Yuk bergabunglah di IG Live kita Senin sampai Sabtu jam 7 malam. Di situ saudara bisa menyembah Tuhan karena ada pemimpin yang main musik, para worship leader GMCC akan mengajarkan saudara menyanyi, akan mengajak saudara menyembah dalam waktu 1 jam. Cukup puas menurut saya, sehingga saudara, jiwa kita merasakan kesegaran karena hadirat Tuhan. Saudara mesti fokus dalam IG Live, saudara mesti fokus dalam GMCC online, saudara mesti fokus dengan ibadah-ibadah online. Jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan anak-anak, jangan sibuk dengan pikiran macam-macam, karena nggak bisa. Jadi pertumbuhan roh saudara tergantung banyaknya saudara memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur sekali selama 3 bulan ini saya lebih mengasah skill gitar saya, sehingga hampir tiap malam saya menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Ketika kita menyanyi, kita memuji Tuhan, roh Tuhan hadir karena Tuhan berkuasa dalam pujian penyembahan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa main gitar, tidak bisa main musik, tidak bisa menyembah? Saudara, di YouTube ini banyak channel-channel lagu pujian penyembahan. Ada begitu banyak penyembahan 1 jam, penyembahan 2 jam, atau lagu-lagunya Bapak Insinyur Niko, saudara bisa nikmati sambil fokus. Kalau fokus, saudara bisa merasakan ikut bernyanyi, pujian penyembahan, rohmu menjadi kuat. Yang kedua, bagaimana rohmu bisa bertumbuh? Rohmu bisa bertumbuh kalau saudara berteman, bergaul, punya figur yang benar. Balik lagi, saya mengarahkan terlibatlah dalam Kul-Kul online. Saudara bisa memilih Kul-Kul sesuai karakter dan tingkat pertumbuhan rohani saudara. Kalau saudara merasa rohani saya sudah dewasa, mari cari Kul-Kul yang sudah dewasa. Jadi sehingga saudara bisa makan, atau saudara mendengarkan khotbah-khotbah di berbagai macam YouTube saudara. Jadi nomor 1 tentang pujian penyembahan. Nomor 2, saudara bergabung dalam Kul-Kul. Nomor 3, kalau saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus, tanda awal baptisan Roh Kudus manifestasinya adalah tentang berbahasa roh. Oleh karena itu saudara, saya mengajak semuanya kita mengetahui bahwa hidup ini penuh dengan struggle. Tuhan mengerti. Yesus datang tidak melihat, tidak memfokuskan akan jatuh bangun dosa saudara. Yesus datang melihat bagaimana saudara hidup. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup benar, kita tahu ini dosa, kita menghindar, kita menjauh, kita hidup benar-benar, Tuhan tahu kok. Jadi secara batin kita takut karena kita manusia batin, kita memiliki manusia batin. Tapi roh saudara, firman Tuhan berkata ketika roh itu diangkat ke surga, ketika kematian menjemput kita, roh itu diangkat. Roh Tuhan, roh kita tidak merasakan sakit, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi ratapan. Makanya orang yang mati disebut berbahagialah. Karena selama kita hidup di dunia, kalau mau jujur lebih banyak penderitaan, kalau mau jujur lebih banyak air mata, kalau mau jujur lebih banyak struggle, pergumulan hidup, pergumulan pasangan suami istri, pergumulan anak, pergumulan ekonomi, pergumulan kekhawatiran. Jadi saudara, janganlah takut, jangan terfokus dengan aniaya. Hiduplah sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan, hiduplah sungguh-sungguh melayani. Banyak orang hidup mulai memberi di tengah-tengah krisis ini, banyak membantu, menghargai orang, fokus terhadap Tuhan. Maka saya percaya kekhawatiran boleh ada, ketakutan boleh ada,
tetapi ketakutan tidak menguasai hidup saudara. Ketika saudara melihat segala sesuatu sedang bencana terjadi, ekonomi menurun, ya saya tahu perusahaan banyak yang tutup, pemilik perusahaan banyak yang menangis, mereka meratap melihat masa depan mereka, banyak orang di PHK, mereka ketakutan, betul takut, termasuk saya mengalami ketakutan. Di masa krisis seperti ini, di masa yang tidak menentu ini, saudara minta hikmat sama Tuhan. Hikmat itu apa sih? Ya, hikmat itu bukan sekedar saudara pintar. Karena banyak orang pintar. Pintar itu bisa dicari, pintar itu bisa dipelajari, pintar itu bisa mengikuti seminar-seminar supaya saudara pintar menggunakan Instagram, pintar menggunakan foto, menjadi fotografi yang handal, pintar memasak. Saudara semua ada ilmunya, semua ada caranya. Tapi hikmat saudara bukan berdasarkan pengalaman hidup. Semakin dewasa, umur saudara udah 60 tahun, bukan itu. Hikmat itu bukan karena saudara sudah tua, tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan sendiri, diberikan kepada kita secara cuma-cuma kalau kita meminta hikmat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Saudara, ada satu tokoh tentang hikmat saudara yang sangat luar biasa, yaitu Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo itu kaya luar biasa, berpengetahuan, cerdas, berpendidikan, penguasa. Sampai hari ini survei membuktikan kekayaannya tidak bisa ditandingi oleh konglomerat di dunia. Hebat luar biasa. Waktu Raja Salomo sebelum jadi raja, dia mau diangkat, doa pertama Salomo yaitu meminta hikmat. Nah, kita buka di 1 Raja-Raja 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, Raja Salomo minta hikmat. Apa hikmat itu saudara? Menemukan jalan keluar, menemukan solusi di tengah-tengah masa yang sangat sukar. Menemukan jalan ketika orang tidak berpikiran untuk hal ini, saudara berpikiran. Ketika banyak orang belum menemukan pintu keluar, saudara dikasih hikmat sama Tuhan untuk menemukan pintu keluar. Ketika kesusahan sedang terjadi, krisis sedang terjadi, orang lagi menangis, orang sedang meratap, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama hidup saudara, dan saudara bisa berjalan begitu mulus seperti tidak ada hambatan. Ketika orang mengalami krisis, saudara sedang tersenyum. Ketika orang lain sedang meratap, ketika orang sedang menangis, memikirkan hidupnya, saudara lagi sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat Tuhan bisa didapati? Saudara, di kitab Daniel berkata, Daniel itu adalah orang yang takut sama Tuhan. Dalam sehari dia menyembah, memuji Tuhan. Balik lagi, pujian, penyembahan, keintiman bisa mendatangkan saudara hikmat. Tapi bukan hanya saudara memuji, menyembah Tuhan, tapi saudara mesti bekerja juga. Jangan malas. Hikmat didapatkan dari pengetahuan, dengan mendapatkan informasi, pengetahuan, mengupdate diri, memperbesar kapasitas. Selain dari Tuhan memberikan cuma-cuma, kita juga mesti berusaha. Daniel itu berpuasa, Daniel itu memuji Tuhan, Daniel itu menyembah Tuhan, Daniel itu takut sama Tuhan. Hikmat datang. Amsal 1 ayat 7. Takutlah akan Tuhan, supaya permulaan pengetahuan diberikan semuanya dalam hidupmu. Jadi orang yang takut Tuhan, saya melihat orang-orang yang benar-benar takut sama Tuhan, mau belajar, menggali informasi, memperbesar kapasitas, memiliki integritas. Saudara, hidupnya krisis boleh datang, dia juga kena krisis, tapi saudara semakin hari hidupnya semakin naik. Karena apa? Karena Tuhan ada di sisi dia dan dia mengandalkan Tuhan. Daniel, saudara, dia berpuasa, dia melatih dirinya, sehingga semakin dia berpuasa, semakin dia dekat sama Tuhan, ada kepintaran khusus dari Tuhan diberikan dalam hidup dia.
Sehingga Raja Nebukadnezar berkata, orang ini orang yang luar biasa, Tuhannya hidup. Siapa yang tidak menyembah Tuhannya Daniel, maka dihukum. Saudara bayangin, raja begitu yakin, raja begitu tunduk akan hikmat, kepintaran, kecerdasan oleh Daniel. Kita butuh hikmat, kita butuh kecerdasan dari Tuhan, bukan saja dari duniawi. Bukan berarti saudara nggak perlu belajar. Saya mendorong saudara belajar di masa sekarang, belajar online, bagaimana mempergunakan Instagram, bagaimana mempergunakan YouTube. Belajar itu pengetahuan. Orang yang nggak mau belajar akan tertinggal, saudara. Tapi Daniel itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah begitu masalah yang besar, mimpi raja tidak ada satu orang pun yang bisa mengemukakan, nggak bisa menceritakan, tidak bisa mengartikan. Cuma satu Daniel bisa memberikan arti. Dan raja mengangkat Daniel menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi tangan kanan Raja Nebukadnezar. Bagaimana mendapatkan hikmat? Nomor satu, andalkan Tuhan. Bagaimana mendapatkan hikmat, kecerdasan dari Tuhan? Hiduplah benar, bekerjalah benar, hiduplah setia, hiduplah mengucap syukur, hiduplah tetap memberi. Sebagai penutup saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, dunia sedang resah ya, apalagi kejadian di Amerika, wah mengerikan sekali. Saya percaya kita semua sebagai orang percaya sudah mengandalkan Tuhan saat ini saudara. Dunia ini tidak tahu mau dibawa kemana, krisis ini tidak tahu kapan berhenti. Bahkan kita juga tidak tahu jelas kapan kita bisa berkumpul secara wajar. Pemerintah berkata new normal, new normal. Ya udah, saudara, kita berjalan seperti biasanya. Takut boleh, jangan terlalu takutlah saudara. Khawatir boleh, jangan terlalu khawatir. Kita punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan boleh takut, boleh khawatir, tapi jangan sampai ketakutan itu orang melihat kamu khawatir banget, kamu takut banget. Kita punya Tuhan. Andalkan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, mesbah keluarga menjadi hal yang penting. Di saat-saat seperti ini, berkomunikasi dengan istri saudara sangatlah penting, dengan pasangan saudara. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita berdoa. Sebagai penutup, saya mengajak kita berdoa. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus saudara, kalau saudara sudah mempersiapkan, mari saudara bisa mempersiapkan. Saudara bisa menghubungi GNCC, saudara bisa mendapatkan roti seperti ini dan anggur seperti ini, sehingga saudara bisa minta untuk satu keluarga untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Di minggu pagi ini kami percaya walaupun kami ibadah online, kami percaya Tuhan tetap hadir dalam hidup kami. Kami tidak mau merasakan Tuhan hadir atau tidak, Tuhan ada atau tidak. Siapa yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ketika kami memanggil nama Yesus, Engkau hadir walaupun kami tidak merasakan. Engkau hadir walaupun kami tidak di gereja. Engkau hadir walaupun suara kami, nyanyian kami tidak seindah orang lain. Kami percaya Tuhan juga hadir dengan firman-Mu yang menguatkan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari kita berdoa, minta Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kita sebelum kita menerima perjamuan. Kalau sudah ada, mari kita angkat roti kita Bapak Ibu semua. Mari kita angkat roti kita. Engkau menguduskan roti ini, Engkau menyucikan anggur yang kami miliki. Dari hati yang sangat mendalam kami berkata, kami cinta Tuhan Yesus. Kami akan setia mengikuti Tuhan Yesus. Mulut kami dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita angkat cawan kita masing-masing. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Makasih buat perjamuan ini. Terima kasih buat pagi yang luar biasa. Kami akan terus berkata, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Kami akan hidup kudus, hidup setia, hidup mengandalkan Tuhan, hidup dengan manusia roh kami, sampai Tuhan Yesus menjemput kami siap. Di dalam nama Yesus, kami percaya dan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.